Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas waliullah dari pegunungan Lebanon, Syekh Abdullah Al-Yunini. Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Syekh Abdullah Al-Yunini merupakan seorang dari desa Yunini, sebuah kampung di provinsi Ba'laba atau Baalbek, salah satu provinsi di Lebanon modern. Syekh Abdullah memiliki zawiyah, semacam pesantren untuk para sufi yang menjadi junjungan para pencari Tuhan. Berita ledakan besar di Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 menggemparkan dunia. Warga dunia menyatakan berduka atas kejadian tersebut. Lebanon merupakan salah satu negara Arab yang memiliki sejarah panjang, baik pada masa pra-Islam, ketika berdiri kesultanan Islam, maupun Lebanon modern. Lebanon menjadi salah satu pusat kebudayaan penting pada zamannya. Lebanon berasal dari kata bahasa kuno atau bahasa Arab Laban. Arti kata ini adalah putih susu. Hal ini karena Lebanon merupakan daerah pegunungan. Pada pegunungan tersebut terdapat salju putih yang menghiasi. Inilah asal mula sebutan Lebanon. Sebagai salah satu pusat muslim di Arab Utara, Lebanon menyimpan kisah teladan ulama dan aulia, salah satunya sebagaimana direkam oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada ulasan tentang tahun 617 Hijriah. Imam Ibnu Katsir menceritakan beberapa kisah. Salah satunya adalah wafatnya seorang waliullah bernama Syekh Abdullah Al-Yunini. Beliau dikenal dengan nama Asadu Syam atau Singa Negeri Syam. Syekh Abdullah Al-Yunini merupakan orang salih besar yang terkenal karena ibadahnya, riyadhahnya, amar ma'ruf, dan nahi mungkarnya. Beliau punya perhatian yang sangat tinggi terhadap gaya hidup zuhud dan wara', sampai-sampai beliau tidak mau bekerja, tidak memiliki harta, bahkan pakaian. Ia hanya memakai pakaian pinjaman. Pada saat musim panas ataupun musim dingin, beliau tidak pernah melepas gamisnya. Di kepalanya terpasang topi dari kulit kambing, rambutnya panjang hingga menyentuh punggung. Sekalipun demikian, ia tidak pernah melewatkan berjuang di medan perang selama hidupnya. Ia adalah pemanah ulung, mungkin mirip sniper hari ini. Pada musim dingin, ia mengunjungi Syria, tinggal di kampung bernama Douma, sebelah timur Damaskus. Ia senang di sana karena ada pemandian air hangat. Masyarakat mengunjunginya untuk bertabarruk. Syekh Abdullah Al-Yunini terkenal karamahnya. Syekh Abdul Muzaffar, cucu Ibnul Jauzi, meriwayatkan dari Hakim Agung Jamaluddin bahwa ia pernah bertemu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah sedang berwudu di dekat jembatan Abyad. Lalu lewatlah seorang Nasrani yang membawa kamar di atas kudanya. Ketika melewati jembatan, kaki kudanya terpleset, bawaannya jatuh. Syekh Abdullah yang telah selesai berwudu datang mendekati lelaki Nasrani tersebut. Syekh Abdullah melihat Hakim Agung, lalu memanggilnya, "Wahai Faqih, kesinilah, bantu ia menaikkan barangnya." Sampai di sini, Hakim Agung kaget dan mulai penasaran. Pertama, dari mana Syekh Abdullah tahu dirinya adalah hakim, lantas memanggilnya dengan sebutan hakim. Kedua, mengapa Syekh Abdullah membantu Nasrani yang membawa minuman keras yang dilarang agama? Bukankah hal itu adalah bentuk tolong-menolong dalam kemaksiatan? Hakim Agung akhirnya mencari jawaban dengan mengikuti lelaki Nasrani ke kota. Sampai di kota, lelaki Nasrani tersebut menyerahkan bawaannya kepada penjual miras.
Penjual miras memeriksa, lalu dengan suara lantang, penjual miras itu berkata, "Asem, ternyata ini adalah cuka." Lelaki Nasrani tersebut terkejut. Lalu ia memikirkan bagaimana kamar yang dia bawa bisa berubah menjadi cuka. Lelaki Nasrani tersebut mengikat kudanya, lalu pergi mencari lelaki tua yang membantunya. Ia bertanya ke sana kemari. Akhirnya, ia berhasil bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Yunini. Lelaki Nasrani itu akhirnya masuk Islam di hadapan Syekh Abdullah. Sahabat pena pencari hikmah, ini adalah salah satu kisah tentang Syekh Abdullah Al-Yunini. Ini adalah salah satu kisah tentang Syekh Abdullah Al-Yunini, wali dari pegunungan Libanon. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa kisah karamah beliau. Jika Anda ingin lebih banyak tahu tentang wali dari Libanon ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa karamah Syekh Abdullah Al-Yunini adalah karena sifat zuhud dan wara'anya. Sebenarnya, hal ini bukanlah hal aneh lagi. Menurut Ibnu Katsir, karamah semacam ini pernah terjadi pada Habib Al-Ajami, murid Hasan Al-Basri. Sahabat pena pencari hikmah, pada hari Sabtu tanggal 11 Zulhijjah tahun 617 Hijriah, Syekh Abdullah Al-Yunini wafat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نمص طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نمص طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا